Selamat datang dalam Diary Podcast Bincang Ngopi. Selamat datang dalam Diary Podcast Bincang Ngopi. Secangkir kopi panas dengan 1000 cerita dan inspirasi. Bersama saya, Christian Bagus Anggoro. Stay tune dan selamat mendengarkan. Yeay, halo. Halo. Selamat malam, Mas Dani Ramlan. Welcome to the show, wes. Meriah banget ya. Mas Dani Ramlan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wih, suaranya berwibawa sekali hari ini ya. Aduh. Ini wibawanya tuh termasuk dapat proyek besar nggak ini? Waduh. Alhamdulillah, amin. Kerjaan banyak, banyak goal ya, banyak dapat kerjaan baru. Banyak buka promo baru yang ada mah. Kita ini kan generasi lintas generasi ya. Nah, dalam tema podcast ini kan podcastnya namanya Bincang Ngopi. Nah, dalam tema kali ini tuh sebenarnya aku pingin membahas dan mengenalkan sama teman-teman semua tentang hobi, tentang masa lalu, tentang memori, dan akhirnya semuanya yang kita pernah merasakan hal-hal ini nih yang akan kita bahas ini tidak mungkin bisa dirasakan juga sama generasi sekarang ya. Betul. Tapi jangan khawatir, semua kan bisa direkondisi, ya kan? Betul. Asal jiwanya masih tetap sama. Iya, pasti. Boleh dong, Mas Dani Ramlan bisa mengenalkan diri sama para pendengar, teman-teman kita semua nih, basic of Dani Ramlan ini nih siapa sih? Gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sih Dani Ramlan ya. Ya. Dari lahir namanya itu. Bukan Dani Rohmat ya. Bukan Dani Rohmat. Apa? Ya, saat ini sih pekerjaan saya di dunia retro itu jual beli game sih, jatuhnya jual beli game. Sama saat ini lebih fokus ke arcade game. Ini nih yang harus kita tunggu-tunggu nih, arcade game. Nah, Mas Dan ini founder dari apa? Pendiri, nama usahanya nih apa nih? Kalau boleh. Nama usaha saya saat ini Rumah Dingdong. Rumah Dingdong, wih mantap. Ya, Dingdong. Rumah Dingdong sendiri sih berdiri baru 3 tahun lah. Ya, sebenarnya. Rumah Dingdongnya baru 3 tahun. Tapi kerjaannya udah lama ya. Kerjaan sih alhamdulillah masuk baru juga masuk 12 tahun. Iya, iyalah 12 tahun ya lumayan lah Kang. Iya. Profesional lah untuk cukup paham kalau tombolnya rusak tuh pernya ada spare partnya enggak sih. Kadang tuh customer tuh panik tuh. Iya. Panik kalau tombol nggak bisa, Om Ramlan, tombol mati. Gampang, lu kasih magnet, lu tarik lagi.
Padahal cuma lepas doang kabelnya. Iya. Nah, Mas Dani, kita bahas Gimana? nih di depan ini kan pendiri Rumah Dingdong nih. Nah, yang melatar belakangi Mas Dani untuk membuat ini menjadi sebuah wirausaha itu apa sih yang melatar belakangi? Kenapa sih? Mungkin bisa menginspirasi kita semua di sini. Ya, kalau dari awal kan yang saya bilang yang masuk 12 tahun tadi tuh. 12 tahun tadi saya jalan, sambil berjalan saya jual konsol-konsol kecil. Nah, itu kondisi saya waktu itu masih bekerja. Ya, sebagai karyawan di salah satu telekomunikasi. Oke, mendukung lah ya. Mendukung. Nah, itu nanti pas sambil berjalan sambil ngoleksi saya. Koleksi beli berarti beli juga. Ya, beli itu waktu itu masih beli. Nah, mulai tahun 2007 saya udah baru mau kenal untuk beli konsol-konsol game, terus Nintendo, Sega gitu kan. Ya. Nah, akhirnya 2 tahun koleksi, kok makin banyak, akhirnya coba jual. Waktu itu masih yang kecil-kecil. Nah, 3 tahun terakhir nih, akhirnya terbentuk Rumah Dingdong itu, waktu masih jualan konsol kecil-kecil, ada yang nantangin untuk bikin custom arcade. Wah, itu custom sendiri berarti tidak merekondisi ya? Betul, enggak. Belum, masih rekondisi awalnya. Masih rekondisi, ya. Karena saya punya Dingdong. Punya sendiri. Coba direkondisi. Akhirnya saya buat rekondisi kan, ulang. Bagus hasilnya, banyak yang minat. Terus ada yang tanya lagi, bisa nggak custom seperti apa? Ya ada Bartop segala kan, ada Bartop namanya. Ada yang coba ngasih tantangan lagi untuk buat itu Bartop tadi. Ya. Ya, akhirnya saya coba cari tahu Bartop itu seperti apa. Ya alhamdulillah dapat jalannya untuk custom itu ya sampai sekarang. Sampai saat ini berkembang ya, mulai banyak request yang aneh-aneh juga. Gitu kan, memang ada game-game yang memang nggak tahan sampai saat ini gitu, misalkan contoh kayak Virtual Fighter kayaknya ngetop gitu sebentar tapi membosankan. Dia ngetop dia, terus kayak mesin Time Crisis. Ya itu. Nah, itu kan dulunya hit tuh. Biasanya yang dulunya hit saat ini atau sekarang tuh ya rusak kan. Bodinya rusak akhirnya orang minta custom sendiri kan, custom sendiri. Tapi kan kayak PS2 itu kan masih eksis tuh, PS2, PS1. Nah itu mereka bikin originalnya itu mungkin harus bisa, misalkan isinya ya udah hanya bisa saya bilang di PS2 mau nggak, atau di PS1 mau nggak gitu kan. Nah itu dimasukin di dalamnya itu ya PS2, PS1. Super Nintendo pernah, jadi di dalam mesinnya itu Super Nintendo. Iya. Padahal nggak begitu gitu seharusnya. Iya. Cuma kan namanya custom, kembali lagi kan kepuasan customer adalah nomor satu. Jadi dia memang mau originalitasnya itu dia mau, nggak apa-apa pokoknya Nintendo Ori masuk ke situ katanya. Ya, gitu. Supaya ngerasain dia bisa main pakai tombol knob kan, arcade. Kadang-kadang kan berasa, gua nggak pernah deh ngerasain kalau main Super Mario Bros pakai tombol arcade. Pakai arcade, benar. Nggak hafal soalnya kalau pakai stick. Iya, ya memang ada juga arcade yang Super Mario Bros kan ada, tapi ya memang nggak yang kayak di Nintendo, memang beda versi gitu. Ya. Biasanya beda Mario Kart ya. Mario Kart ada gitu. Nah itu jadi memang ada beberapa customer yang makin kesininya ya mau minta bikin A, B, C, makin banyak permintaannya. Gitu. Termasuk gue juga, nanti gue kepingin tuh buat sama satu. Tapi ada termasuk harus ada game G.I. Joe yang bisa mainnya berempat. Bisa itu.
Nah ini kan suatu peluang gitu, Kang ya. Ini peluang. Ada Om, itu ada yang ada, ya? Tapi waktu itu dia minta custom dari yang arcade yang kecil tuh. Yang kecil box. Dia minta arcade yang kecil, arcade box yang kecil itu kan ada tuh, yang ada layarnya langsung. Ya. Tapi dia minta di situ. Sementara di situ kan nggak bisa kan, dia hanya satu player. Iya. Nah udah akhirnya ya saya bilang ini pakai stick bisanya. Jadi wire dia pakai stick yang player 2, 3, 4-nya itu pakai wireless. Nggak seru lah ya. Iya, tapi ya balik lagi kan seleranya dia, atau mungkin betul. Ruang tempatnya dia yang nggak memadai kalau misalkan mau bikin yang besar banget gitu. Banyak banget, sampai dirimu juga kan sempat aku lihat tuh melayani pesanan-pesanan yang sampai banyak banget, terus sampai ada salah satu seniman artis lah di Indonesia yang pesan juga sama dirimu. Betul. Berlangganan. Dari situ aku pikir bahwa inilah peluang gitu, makanya aku pingin buat podcast ini juga menginformasi sama teman-teman yang kan, menginspirasi mereka kalau kita punya hobi apapun, seandainya kita sendiri dulu dulu yang enjoy, habis itu kan itu bisa jadi peluang gitu, kayak Mas Dani Ramlan. Iya, awalnya dari koleksi kan, koleksi ya sampai benar-benar fokus jualan, ya keluar dari perusahaan juga ya itu. Ya. Benar-benar difokusin. Iya. Itu sih. Tantangannya apa, Kang Dani? Tantangannya ya balik lagi. Kalau ke custom arcade itu ya balik lagi tantangannya request customer yang kadang-kadang suka mau ABC-nya ini gitu. Jadi saya coba berpikir apa yang coba diaplikasiin ke arcade ini seperti apa. Dia minta dia harus pakai pistol, sementara pistol itu kayak contoh PS3. Sensor. PS3 itu dia kan sensor kan. Jadi bukan seperti main Duck Hunt dulu yang bebek, tembak bebek itu kan. Beda kan, konsepnya tuh beda, pistolnya Guncon sama Jappernya Nintendo tuh beda. Gitu. Nah itu ya coba berpikir seperti itu sih tantangannya sih, kayak contoh PS4 dijadiin arcade gitu. Ada yang udah minta PS5 dijadiin arcade, sementara ya bilang belum bisa karena memang belum ada produsennya untuk yang menjadikan dia jadi arcade untuk sticknya gitu. Itu akhirnya ya udah jadi balik ke PS4 tapi retronya nggak dapat lah. Iya, gitu. Tapi akhirnya nggak jadi kan. Jadi main PS4. Aku punya Nintendo di sini juga, masih punya Nintendo yang small itu kan, ada tuh yang jual Kang, yang harganya yang harganya 1 jutaan itu, yang mini itu. Yang baru-baru, yang baru ya itu yang HDMI. Bisa di-injek sama game juga kan. Ya sama beberapa game lah itu, karena nggak full dia, kan kapasitasnya dia kan nggak banyak. Ya lumayan, tapi kan kayaknya ada 150 game deh dalamnya itu. Betul, masih bisa segitu, tapi nggak bisa banyak banget. Nah yang bisa banyak banget itu yang di PS1 mini. Iya, tapi nggak seru, bodinya beda rasa. Bodinya PS1. Iya. Mendingan kita beli arcade dengan arcade kalian kan. Nah, ya minta arcade saya aja kan itu dari Atari kan, dari game Atari sampai PS1 itu ada semua. Nah ini nih, jangan-jangan nanti yang denger ini langsung nggak bisa tidur nanti kan. Langsung jiwa. Kalau masih seangkatan sih kelahiran 80 itu pasti tahu dingdong. Jiwanya langsung meronta-ronta gitu. Karena memang konsep harus konsep. Soalnya susah Kang ya. Kalau aku sendiri nih, sebagai penikmat retro, penikmat dingdong, aku di antara pertengahan, di tengah-tengah jurang ini kan, pilihan nih. Mau beli yang cuman isi tombol-tombolnya aja, tinggal colok, atau mau yang bar top, atau mau yang langsung dari Neo Geo yang beratnya tuh bisa lebih dari 50 kilo atau 30 kilo tuh. Iya, yang original. Original lah. Ya, itu saya ngirim itu 120 kilo. Itu orang pingsan ngangkat itu 3 orang, 4 orang. itu 120 kilo, tapi dengan tabung. Iya, TV tabung. Tabungnya sendiri itu bisa sampai mungkin kurangnya cuman 20 sampai 25 kilo. Iya.
Iya sih. Tetap masih 90 kilo. Karena itu kan dari fiber sama besi ya di blend. Besi, betul. Iya, dan betul. Sebenarnya ada lagi Neo Geo. Neo Geo itu ngeluarin dia versi 26 in. 26 Awalnya tuh ada lebih jadul lagi, ada 26 in lebih kecil, tapi itu bodinya full kaleng. Full kaleng itu beratnya lebih dari 120. Oke. Lumayan itu. Lumayan ngangkatnya kalau lantai 2. Lumayan itu kan. Berarti aku hebat ya, termasuk orang-orang zaman lalu itu. Punya usaha dingdong di lantai 3, punya banyak pula kan. Ngangkatnya gimana kalau dipikirin kalau sekarang ya. Dan itu kan satu arcade itu kan cuma ada satu game zaman itu kan, didukin tempat betul. Sebenarnya dulu karena original Kang. Iya. Karena original dia satu. Iya. Dan itu berat banget deh kayaknya, kita pingin punya 50 game, masa punya 50 arcade. Iya contoh sekarang nih kan dari produsen dari di Cina itu ngeluarin satu kaset tuh untuk arcade khusus kan, yang Pandora itu kan. Ya, Pandora box itu. Di Pandora ini ngisinya dia selalu update tuh. Sampai saat ini tuh udah masuk ke yang 3000 sekian. Berarti ada judul itu, arcade itu ada 3000 judul itu kan. Semua itu berarti ada semua ya? Semuanya itu dan ada beberapa judul nih, misalkan saya kirim gitu kan ke customer, tiba-tiba dia main tuh yang nggak pernah saya lihat zaman dulunya. Ada yang Kamen Rider pakai motor balap gitu kan. Oh iya, gua tahu tuh. Itu gamenya tuh gua pernah main dulu, Kamen Rider tuh. Itu Ichigo Nigo ya. Iya. Itu berarti kan dia ada. Sementara saya istilahnya ada beberapa tempat di Jakarta, tempat tinggal saya. Iya. Saya nggak pernah lihat game itu gitu. Nah di game itu ada gitu. Nah berarti ini jangan-jangan bener ada semua 3000 game ini kan gitu. Iya. Berarti mereka tuh sudah beli lisensi lah ibaratnya ya untuk ngeluarin gitu. Kalau ngomong lisensi kayaknya sih enggak deh. Enggak ya. Kayaknya sih enggak. Bagian sudah gratisan itu kayaknya sih. Iya, tapi kalau untuk lisensi sebenarnya di pasar di Amerika sendiri itu udah mulai ke situ arahnya, udah berjalan. Jadi mereka beli game license-nya itu kan. Jadi dia ada tuh keluaran dari luar, dia hanya berapa game dalam satu arcade, gitu. Nah itu tapi memang berlicense dia untuk gamenya. Kedepannya nih retro nih bakalan booming loh. Masalahnya ini. Kita kan kemarin aku sama teman-temanku bicara tuh lagi diskusi itu masalah Bitcoin yang ngomong-ngomong kayak gitu ya. Terus iya. Ngomongin NFT itu dunia itu ada yang menjual karya-karya seni dingdong itu harganya mahal banget. Karya seni untuk menunjang ke dunia digital ya. Di dunia impian lah yang mereka bilang itu. Nah, di arcade ini termasuk menjadi desain nantinya itu akan jadi seperti di filmnya Tron kita tonton dulu ketika masuk ke itu kan pernah itu di film tuh ada Tron masuk ke dalam satu bangunan terus isinya itu arcade semua. Oh iya betul. Ya kan? Dia akan membangun dunia itu di dalam dunia fantasi itu dan itu dihargai mahal gitu per arcade itu. Kebayang milenial itu nanti merasakan main game arcade di dunia maya dengan memakai kacamata 3 dimensi, sedangkan sekarang sudah ada aslinya, kenapa nggak mesti dicoba dulu gitu kan? Betul, iya, istilahnya memperkenalkan juga ya kan? Iya, bisa disentuh-sentuh ini, soalnya masih bisa ada suaranya keluar ke kuping, nggak buat sakit mata gitu. Suara yang cempreng-cempreng, mana ada sekarang speaker kan, yang cempreng-cempreng. Tapi bisa juga kan di-request kalau orang mau custom pakai subwoofer. Oh, bisa banyak. Maut. Mereka ya memang kupingnya kan kuping sekarang kan, walaupun umurnya udah sebaya saya gitu kan, ya kupingnya udah speaker sekarang gitu. Iya dong. Iya bahkan ada yang pernah customer ada juga yang lucu kalau ketemu misalkan dia punya ruang gamer nih, ruang gaming kan, ruang gaming. Nah di sebelahnya itu dia pakai 4K TV udah 4K. Dia main PS4 atau PS5 gitu kan. Nah di sebelahnya itu dingdong saya datang. Beda sehari, besoknya dia telepon, Om Ramlan, ini kok TV-nya kedip-kedip ya?
Om, itu sebenarnya normal Om. Om matanya dari yang sebelahnya. Habis bekas 4K ngeliat dingdong yang masih tabung. Iya berasa perih matanya. Ya iyalah, warna, kecerahan, brightness-nya udah beda. Itu paling sering itu. Paling sering ya. Iya. Sering juga. Itu berarti paling sering baru, juga. Berarti dia orang baru yang nggak pernah mengalami masa-masa retro ditodong, apalagi kalau main ditodongin kan. Itu udah dari Sabang sampai Merauke berarti sama ya. Gue lagi main enak, tiba-tiba gue kalah terus, di sebelahnya yang ngeliatin, sini dah gue yang mainin gitu. Itu pendekar-pendekar dingdong itu selalu ada yang kita masih ingat. Pasti itu berarti memang sama ceritanya ya, dari beberapa wilayah itu sama semua ceritanya. Kalau ngompas-ngompasin koin kan biasanya mereka nggak pakai main, mereka kompas-kompas pakai beli rokok ngeteng kan. Tapi kalau yang main-main nggak bisa dulu, kalah dulu itu biasanya, sini bang, saya mainin bang, dijamin menang deh gitu. Nah, arti kemenangan itu kan bukan kita yang main, dia yang main malah. Iya, kan apa jadi fungsinya saya datang kan. Itulah jadi dimainin orang. Kebersamaan itu yang nggak akan bisa dirasakan di game itu online yang nggak bisa dibeli. Iya, sekarang berasa kan itu yang nggak bisa dibeli. Bisa. Datang gitu kan, dak-dikduknya kan. Iya, itu aku termasuk generasi kita semua, termasuk generasi beruntung yang merasakan TV tabung yang dihidupin tuh nunggu panas dulu tuh baru hidup, baru keluar musiknya Neo Geo dulu kan. Itu toko dingdong baru buka, ibunya masih kesel pagi-pagi buka kan, kita udah tungguin di luar, Bu mau main Bu. Tungguin. Terus gue main yang dinosaurus itu, gue lupa namanya tuh yang itu Cadillac. Itu udah paling favorit gue main tuh. Ya itu Mustafa kan. Itu Mustafa udah paling jago juga, ikonik juga dia. Ya, ikonik lah. Dia ikonik lah. Iya, dia ikonik juga ya, King Arthur ya gitu kan juga sama. King Arthur, terus kalau pesawat tuh ada Mazinger. Ya. Raiden, iya itu. Raiden paling beberapa mantap game yang Seibu. Ya. Raiden itu beberapa game yang ikonik tuh. Raiden di game online dibuat lagi, cuman rasanya sudah nggak seru kayak dulu. Iya, Raiden ada, iya benar, dia ada. Itu ada beberapa aplikasi juga udah ngeluarin game-game retro juga sih. Nggak asik sih, mainnya juga nggak seru. Feel-nya sih beda memang. Jadi cuman feel-nya memang sudah beda jauh. Iya, jadi memang nostalgia di kupingnya aja kayak. Kan ada Gamebot Cowboy itu Kang yang di aplikasi. Iya. Ada tuh. Nggak seru juga lah. Di kuping aja sih nikmat tuh. Kita dulu main Gamebot itu kalau di sekolah nyewa kan pakai tali mainnya. Nah, itu dia kan. Kalau dia habis ntar dulu Bang, tanggung. Ditarik-tarikin sama dia. Udah. Tarik. Sama film yang suka dipencet nanti filmnya jalan sendiri. Ya, Bini Movie betul yang muter itu sebenarnya banyak banget sih orang-orang kalau nyimpan itu benar-benar bersyukur ya. Iya, betul. Iya, old school. Nah, ya, dunia alien ya. Kenangan-kenangan itu sih memang ya sebenarnya sih awalnya sih saya jualan juga dari situ Kang. Kenangan itu yang nggak bisa pilih kan. Nah itu juga sebenarnya jadi konsep saya dulu ya. Gitu. Dan kebetulan juga saya waktu kerja di telekomunikasi dulu itu kan saya analis juga kan. Iya. Ada sedikit nyerempet lah gitu analis untuk seperti ini jual barang seperti apa gitu kan. Nah itu kayak gitu. Nah jadi memang titiknya di situ kita temuin garis merahnya itu ya memang di usia yang sepantaran ya memang itu ada yang cerita tuh udah pasti sama tuh, ada yang naik kelas dibeliinnya harus potong salah satu alat vital di tubuhnya, sunat Kang, sunat. Iya. Harus disunat. Kan udah serem banget soalnya kalau sunat kan harus. Kalau ini mereka kan cerita kan sunat gitu kan, baru kalau mau disunat baru dibeliin gitu. Ada beberapa yang kayak gitu. Tapi memang konsep retro tuh memang luar biasa. Aku di sini aku sebagai pribadi penyuka retro game ya. Nintendo Mini aku punya. Terus Sega aku punya yang mini.
Terus Super Nintendo-nya gue beli. Sebenarnya beli satu aja semua bisa sih dijadiin satu kan. Betul. Cuman gue suka lihat tampilannya dikecilin lagi terus. Benar. Tampilannya itu yang bener nostalgic banget gitu. Nah, tinggal dingdong aja ini udah. Oh. Kalau dingdong berarti mesti yang original, Kang. Iya, aduh jangan deh. Ampun kalau itu tempatnya nanti berat ngangkatnya. Iya, memang salah satu itu sih kendala sih, beberapa customer nanya. Paling utama dia tanya ukuran karena dia tahu itu besar katanya. Iya. Saya tahu itu besar. Dia tanya ukuran gitu. Impact ya. Makanya lahirlah custom itu iya, yang saya ringan juga kan, bodinya ringan, lebih minimalis kan di tempat juga. Ya itu yang si Om tanya tuh yang kecil itu, box itu. Colok, nah itu kan bisa dibawa kemana-mana kan, lebih portable kan. Tapi kedepannya karena ini bisnis ini menjanjikan ya Kang ya, karena kan ini kan menyentuh ranah kreativitas tanpa batas ya. Betul sih, betul. Ya, semoga sih sebenarnya pemerintah melihat. Nah, kebetulan kan pemerintah kita nih rada-rada kreatif nih kan, mendukung orang-orang yang kreatif nih. Betul, amin. Pemimpinnya, cuman kan kalau di bawah-bawahnya kan orang-orang old school juga tuh. old school zaman dulu tapi nggak pernah main dingdong juga gitu. Iya. Pastilah, ya kan pemimpin kita itu pasti pernah ngerasain dingdong gitu. Kalau pernah jangan ketika ini melihat suatu peluang dalam segi di dunia kreatif. Semoga ada dukungan ya. Sempat ada kendala tuh waktu ada orderan dari Arab. Ada yang mau beli dingdong Kang untuk ke Arab di UEA kan. Itu yang ini pinball bukannya? Bukan, yang itu yang Neo Geo. Nah, jadi pada saat mau saya kirim itu berkendala karena itu barang second dihitungnya. Saya bilang ini baru kita rekondisi. Nah itu ternyata nggak bisa. Gitu. Akhirnya itu ya sangat disayangkan gitu kan. Sebenarnya bisa sih dari yang mereka itu bilang bahwa ini barang republik. Apa ya istilahnya manufacturer republik ya. Dibuat ulang lagi gitu, dibagusin, dicat ulang. Rekondisi kan, saya bilang ini direkondisi, kita baruin lagi, kita baru, jadi hitungnya baru gitu. Ya, apa mungkin harus masuk ke fumigasi dulu Kang? Betul kali ya. Mungkin kayu-kayunya itu harus bebas dari apa namanya istilahnya kuman-kuman atau yang virus nyangkut di situ, yang kayak gitu-gitulah. Sama sih. Kayak beberapa item juga, beberapa unit yang saya coba masukin ke Indonesia juga kalau udah terkait sama wood, sama kayu, itu agak rumit memang. Mungkin salah satunya itu juga. Mungkin penerapan hukuman nilai-nilai untuk import itu mungkin seperti itu negara mereka. Iya. Tidak bisa gampang. Ya mungkin mudah-mudahan sih mendengar sih ya kan pemimpin kita kirim force saja, kita kan kaum Jedi ya, kita angkat tangan ke langit aja nanti didengar. Betul. Amin. Kita kaum Jedi ini langsung nyampe lah ke sana. Nah ini kan kita kembali lagi membahas kalau seandainya teman-teman nih mendengar ini terus mereka ingin custom kan bisa ya. Betul. Bisa ke Mas Dhani Ramlan, itu mungkin mereka menuju kemana? Mungkin ke Facebook atau punya website atau punya IG atau punya akun lain yang mungkin bisa mereka langsung tuju ke sana. Kalau untuk itu iklan saya ada di Facebook, ada di Rumah Dingdong. Ya. Ada di Rumah Dingdong atau di Dhani.Ramlan. Ya. Dhani.Ramlan itu udah langsung ke akun di Facebook saya atau di IG-nya itu ada di Ramlan 212. Wih, kok kenapa 212 ini gerakan ini? Oh, bukan. Itu dia tuh. Terkadang saya bingung nih. Saya padahal arahnya bukan ke situ, Kang. Enggak, Dhani Ramlan Sablon kan 212. Tapi bukan yang sekarang gitu. Sebenarnya itu saya penikmat Wiro Sableng zaman dulunya gitu.
Ya iyalah. Saya ikut gerakan yang itu, aduh. Gerakan itu nanti bisa diet loh. Nah, makanya saya juga serem juga pas saya pakai itu kan, loh, kok malah jadi salah kaprah gitu. Padahal itu saya buat sebelum ada itu gitu, dari zaman dulu. Lucu. Nah, Kang Dani, kalau seandainya aku sebagai customer nih menyebut, terus pendengar ini pingin seandainya diberikan sedikit bocoran ini. Saya ingin memesan suatu dingdong bar top yang sedang lagi in-innya di zaman sekarang. Nah, kira-kira maharnya itu berapa sih yang harus kita tebus untuk mendapatkan satu buah bar top yang isi 15.000 game kali ya? 3.000 game udah banyak. Yang full sekalian ya kan? Ya kalau Bartop sih standar sih ya. Jadi kalau untuk yang full game itu yang dari Atari sampai PS1 itu termasuk Dingdong, itu harganya range-nya sih di angka 5 sampai 6,5 lah. Tergantung kondisi apa keinginannya, mungkin ada stikernya atau mau catnya seperti apa ya. Jadi permintaan itu bisa lebih mahal karena contoh misalkan dia minta tombolnya yang Jepang, itu yang bisa lebih mahal gitu. Jadi range-nya sih kurang lebih segitu. Jadi ada merek-merek Jepang yang memang penggila arcade tahu, gitu. Jadi dia minta request tombolnya ini om, ini joysticknya ini, gitu kan. Dari tombol itu sebenarnya harga bisa bervariasi ya, bisa memberi harga tertentu ya, jadinya tombol doang ya. Betul, tombol aja sih ya, itu joysticknya juga itu ya, tombol aja udah berpengaruh sih. Memang penikmat arcade itu udah bisa ngerasain gitu. Ini yang aslinya Jepang, yang bukannya memang beda. Wah, gitu ya. Karena memang kayak stick arcade sendiri yang udah bermerek itu memang ada yang udah minimal dia udah pakai yang Jepang punya. Jepang ya, memang Jepang tuh sangat benar-benar sangat konsisten dan sangat teliti sekali ya, memberikan efek kebahagiaan sama penikmatnya. Iya, balik lagi sih memang itu penikmat memang beda. Dia menikmati arcade-nya memang maunya original. Terus juga ada beberapa game juga maka minta original, udah harus dicariin gitu. Jangankan tombolnya gitu, gamenya aja mereka bisa berani beli gitu kalau yang penikmat arcade bener-bener. Berarti dipisah ya, sebenarnya dipisah tiga kategori ya untuk penikmat ya. Penikmat custom, penikmat original, dan penikmat dana terbatas. Kalau custom kan bisa mahal, bisa lebih murah ya kan. Betul. Kalau sudah yang terbatas, budgetnya biasanya made in Taiwan ya. Ya, Taiwan, yang China juga ya, lebih murah lagi ya. Mahal lebih ya. Murah. Nah, kolektor udah masuknya pasti Jepang. Ya. Original, betul. Saya juga pernah buat itu, yang ada yang minta cariin game yang Captain Commando tuh. Ya. Ya itu minta dicariin kan, sementara harganya udah nggak karuan juga, di luar tanah juga gitu kalau udah original gitu kan. Oh, harus original. Kalau sudah originalnya Captain Commando sendiri harganya itu yang untuk satu game aja ya, mahal ya. Iya, itu udah jutaan sih. Memang masih belum masuk puluhan, tapi udah nggak masuk akal sih gitu kan. Tapi itu memang rahasianya orang, sesuatu yang dicari pasti ada nominal, pasti ada value-nya. Betul, kan? Karena dicari kan. Betul, tapi memang puas dia karena ya udah gitu, dia dapat yang original gitu. Ya, berarti dalam apa namanya, dalam profesi ini
hampir tidak ada dukanya ya, semua suka ya. Suka semua karena memang awalnya berangkat kita dari hobi sih gitu kayaknya. Nggak ada suka dukanya ya, kayak orang seandainya komplain terus salah order terus minta dibalikin diganti ulang lagi tuh nggak ada, nggak pernah ya. Sering Kang, cuman kan itu kita anggap suka aja. Iya. Susahnya karena online ya. Waktu itu pernah kirim ke Lombok, nyampe sana berantakan. Apanya buat berantakan? Pengiriman ya? Berantakan ya, alhamdulillah aja sih, cuma lepas aja waktu itu kan, kirim ke Lombok tuh lepas ya. Custom ini yang custom nih, kebetulan custom. Jadi ada Mika penghalang LCD-nya tuh dia jatuh, terus tombolnya pada lepas, yang bawahnya ya kabel-kabel tombolnya. Karena guncang gitu ya. Mungkin ya karena jarak juga kan, pasti kan. Iya, karena di sana juga orang-orang ngasih barangnya juga sembrono kan, karena kan jauh. Iya, itu yang dikhawatirin kalau jauh tuh memang seperti itu sih, kirim-kirim tuh. Jadi kadang khawatir juga gitu, udah sampai mana, kita teleponin udah sampai mana, karena pasti nanti ada cerita dari customer ini harus seperti apa kan, nanya. Bener ya, yang dikhawatirin terjadi waktu itu pas ngirim ke Lombok tuh. Perjuangan itu juga sebagian dari iman. Kalau mau menagih sesuatu yang susah dicari, harus lapang dada ya kan? Betul. Dia sempat nanya yang original, cuman karena terkait sama ongkos kirim, akhirnya nggak jadi gitu. Akhirnya udah custom aja Om gitu, karena custom aja waktu itu kan harganya kisaran yang saya bilang tadi itu sama ongkos kirimnya Nah, kalau seandainya kita ngomongin tadi kan kita sudah sebutin seharga bartop custom misalnya. Kalau dari iming-iming, kalau originalitas arkit dari Jepang dan original dan memang udah lebih dari biaya kirim itu bisa sampai berapa kan nominalnya? Kalau kita boleh berbagi ya. Ya nggak masalah sih, karena memang itu kan juga udah ada sarananya untuk mencari barangnya gitu kan, jadi orang bisa ngecek sendiri gitu kan. Nah itu range-nya sih kalau misalkan contoh kayak contoh jangan yang Captain Commando ya, kayak Street Fighter, ini agak sedikit di bawah itu ya kan, Street Fighter gitu. Nah itu bisa, tapi untuk yang original itu harus ditabung. Harus ditabung. Iya, jadi yang contoh yang Sega, Neo Geo, nah itu harus di situ. Kenapa itu Kang? Karena memang itu dia gamenya memang supportnya itu dia ke komposit itu, di komposit yang di tabung arcade-nya itu khusus. Tabung arcade itu juga beda ya sama TV yang tabung kita tahu itu TV. Beda, betul beda. Nah itu bisa pernah nyampe ada yang 12 juta totalnya, ada yang sampai 15 waktu itu pernah bikin 15 juta, karena memang dia minta semuanya, yaitu ada yang dia tombolnya Jepang full. Iya. Berarti dirimu mencari semuanya itu kalau seandainya dalam arti status ini rusak berat gitu, kayak tabungnya rusak, terus dalam-dalamannya rusak, itu berarti dari nol itu sama aja seperti kita membuat custom baru sih sebenarnya. Betul, iya. Jadi memang konteksnya sih kita maksimalkan gitu. Ibaratnya contoh tabung kan udah nggak ada yang baru kan, itu ada yang baru, cuman ya, di Cina ngeluarin ya TV baru gitu, istilahnya mesin TV baru lokal gitu ibaratnya. Ada ya berarti ya. Ada gitu. Jadi tapi kualitas itu tetap beda. Rasanya kalau memang orang teliti beda ya. Beda, itu beda banget, beda. Memang saya juga tahu pas dia memang ada request orang, tadinya kan saya pakai memang yang adanya gitu kan, yang memang original. Saya maksimalin di tabungnya, terus ada yang request yang biasa aja ya saya beliin mesin itu, ya tampilannya coba saya jajarin, beda, memang beda. Warna kita nggak bisa bohong ya, kalau seandainya kita pakai LED
rasanya mungkin warnanya lebih terang, lebih padat, tapi kalau mau nyari estetika klasiknya ya kita kembali lagi kita harus melihat warnanya yang brightness-nya lebih mendominan. Jadi ya itu dia. Jadi kalau si TV lokal yang tadi yang dari Cina itu ngeluarin produksi yang sekarang itu ya memang berbeda gitu warna sama originalnya yang Jepang punya. Itu ada untuk Jepang itu ada tipenya itu ada Nanao itu ada beberapa tipe lagi, dia di breakdown lagi ada beberapa tipe lagi karena memang tabungnya itu sendiri di Dingdong ini kan beda-beda juga nih. Beda-beda Kang. Dia ada tahun-tahun pembuatan juga, ada yang tabung cembung, super flat. Nah itu beda-beda lagi, dan memang ada beda-beda gitu. Kayak tadi Sega Astro dia cembung. Astro termasuk yang paling mendominasi, kayak gagah lah ya kalau bodinya. Betul. Ya itu dia. Terus ada Sega Blast tuh dia udah super flat banget. Terus kalau yang super ultra flat lagi ada di Mario Kart. Dia tuh tabungnya benar-benar super ultra flat namanya kalau nggak salah ya, tapi memang itu dia flat banget ya. Dulu memang banyak banget game pilihan. Aku pernah punya cerita ya, pernah datang ke tempat arcade, dia tuh punya kayak perang pesawat gitu, Star Wars. Jadi TV-nya tuh TV biasa, cembung gitu dari atas, terus mantulnya itu ke TV pembesar gitu, kaca pembesar gitu. Jadi kayak 3D, kayak modelnya jadinya kayak 3D agak meleot gitu tuh Star Wars-nya. Jadi ada yang begitu, ada yang seperti itu, ada yang tabung dipantulin ke kaca, ada yang memang masih pakai proyektor, Kang. Iya. Pakai proyektor tuh kayak Time Crisis 4 itu, Time Crisis 3, 4, 2 masih tabung sama 1, 3, 4, 5 yang terbaru itu udah pakai LED gitu. Jadi memang ada modelnya ada beda-beda. Dia ada yang pakai proyektor, ada yang tabung dipantulin di kaca. Iya, kalau ngomong-ngomong Time Crisis tuh, kalau Time Crisis pertama itu gue udah tahu musuhnya keluar dari mana tuh, gue pasti menang dah. Udah saking apalnya ya. Udah satu koin itu udah sampai habis dah. Nah itu kalau punya jadi nggak harus lagi pakai koin kan, udah free play langsung main, mau sampai kapan bisa langsung tamat kan. Tapi serunya beda, kita masih membutuhkan koin dicemplungin kan, ada suaranya jeder. Iya, jadi ya itu ada juga yang begitu kan, minta pakai koin tuh karena memang itu beda, denger suaranya itu udah khas gitu kan. Iya, memang sih ajaib ya. Aku punya Sega kemarin, aku beli sampai sekarang ya. Aku kan main aku punya ruangan khusus nih tempat main game aja. Jadi aku punya Sega, kita mainnya pakai proyektor. Nah, jadi aku punya Nintendo, terus temanku datang, kebetulan temanku tuh orang dari Belanda ya. Kita main, dia minta main Zelda. Gue punya Zelda gamenya di Nintendo-nya tuh, dia main. Nah nggak tahu kenapa pas dia main itu nangis sendiri. Dia merasa terpanggil lagi dia. Gitu kan? Iya, merasa terpanggil dia. Seperti itu. Bahkan mungkin dia tuh nggak sadar gitu. Dia nggak sadar, tiba-tiba nangis tuh udah nggak sadar. Terus dia meminta pinjam Nintendo gue beli dah. Enggak, gue bilang beli di Tokopedia banyak loh. Dan itu power gitu, dan kita penikmat game itu power untuk mengembalikan masa kebahagiaan kita lagi menjadi anak kecil. Iya, mood booster juga lah. Ya, dan ini pesan juga buat teman-teman pendengar semua. Kita memang kadang dewasa ini kan sudah hidup tuh membosankan gitu Kang ya. Dengan rutinitas, dengan impian yang panjang, beban hidup yang berat. Kadang kita tuh lupa, kita tuh pernah menjadi bocah yang happy bermain game. Betul. Termasuk Dingdong ini, kita ngantri, kadang di Kompas, kadang ya macam-macam deh ceritanya. Kalau orang bilang Dingdong itu sekolah ya kan? Iya, dulu gue pernah bersumpah dulu suatu saat gue punya Dingdong sendiri, tapi walaupun sekarang belum sih, ntar lah, sabar lah. Dia kan sudah tahu harus kemananya kan. Iya.
Kadang-kadang yang mendengar ini nanti tiba-tiba, waduh, oke juga nih kayaknya aku bisa main dong, mengenalkan sama anak daripada main gadget, dan monitornya kecil ya kan, baterainya cepat habis, panas, mata sakit. Nah, kita kembali ke masa retro aja deh, gue jamin kita semua bakalan happy. Ya dari game sekarang juga yang polanya juga nggak beraturan, orang hancur-hancuran kan. Iya. Itu kan memang berpola gitu kan, walaupun ada polanya tapi belum tentu kita bisa ngejalanin di satu stage itu kan. Kemarin itu ada anak umur berapa itu datang main usia 17 tahun deh, dia jago banget main game online lah, karena main perang-perangan itu kan hebat itu. Udah level berapa lah gitu. Terus gue cobain main Mario Bros. Lu kalau berhasil kan lompat sampai dapat tiang 5.000, gue kasih duit lu. Gak bisa dia main ngejengkelnya game ada susah. Bener, belum tentu bisa. Anak zaman sekarang belum tentu bisa. Padahal itu sudah gampang, itu cuman polanya itu cuman jalan lurus, lompat. Iya. Wah, ternyata kita padahal zaman kita dulu udah tahu nih bakal ada musuh di sini, tapi kena lagi mati. Iya, itulah namanya keyakinan. Kalau kita nggak yakin, kecium lagi itu tanda sayang itu. Berarti sampai sekarang dirimu masih main game terus untuk retro nih? Udah menurun. Sekarang udah main bolanya aja game. Fokus di game bola. Dulu kan juga ada tuh game bola aja. Jadi game dulu malah nggak suka bola. Jadi sekarang hanya bola aja karena udah nggak. Udah malas juga sih main yang agak berat gitu kan. Iya. Aku masih main kok Final Fantasy 8 PS1 masih main itu. Itu masih oke lah, tapi kalau udah yang di PS4 itu udah hanya bola aja deh. Iya, karena dulu kalau zaman main PS aku inget banget itu. Aku kan zaman dulu tuh kan beli PS1 itu kan PS yang gede itu. Bisa beli Game Shark yang tempelnya di belakang tuh. Oh, yang di belakang, betul. Itu kan harganya zaman dulu mahal, kita nggak kesampaian beli itu. Terus ada yang CD itu sering jelek, sering ngejam dia. Iya, karena udah kopian kesekian kan. Dan itu bajakan pula lagi belinya kan. Iya, GameShark memang ada sih yang originalnya ada sih. Ada, mahal cuma semua kembali lagi mahal. Udah jarang jatuhnya udah langka. Temanku PS1 tuh sampai sekarang masih nyimpen, dia masih kayak punya sekitar 50 game lebih, itu semuanya disknya berwarna hitam. Wah, original itu. Iya, original. Dia bilang dia nggak mau jual CD-nya. PS-nya boleh dijual, tapi kalau CD-nya dia nggak mau jual. Karena PS-nya kalau mau beli lagi itu gampang dapatnya daripada CD-nya katanya. Bener, iya. Apalagi kalau udah kasetnya udah regionnya main ke Amerika kan. Iya. Amerika udah lumayan. Zaman dulu kita dipisah sama PS1 antara PAL sama NTSC kan. Betul. Mau main yang bahasanya Jepang sama bahasa Amerika, kadang-kadang kita belinya yang murah yang Jepang, yang nunggu Amerika lama banget. Iya, tapi ya di Jepangnya mahal juga sebenarnya. Iya sih. Karena memang udah di sana negaranya kan. Iya, aku sekarang main PS1 nih, main Final Fantasy 8 nih contohnya nih. Itu kan sudah pakai ngebut gitu kan, udah pakai yang udah itu, jadi cheatnya tinggal di on, udah sakti gua dah. udah nggak usah ngejam lagi, nggak usah pakai game shark lagi, udah semua sudah ada. Iya, termasuk ibaratnya dulu lagi kecil nggak kesampean, nggak kelar ya. Termasuk main tombak. Harus cari apa dulu. Terus main Pandemonium zaman dulu kan itu udah tamat semua. Akhirnya sekarang semua gue tamatin walaupun dulu nggak pernah tamat gitu. Iya, jadi sekarang cuma berapa jam bisa tamat ya. Iya. Tinggal pilih stage-nya, mau pilih stage langsung tamat bisa. Iya, dulu kan nunggu pulang sekolah dulu, nunggu PR kelar dulu. Iya. Apalagi ya sekarang aku kalau udah main PS sudah paling mainnya cuma game itu aja, kalau nggak balapan. Mainnya ya Star Wars sama main GTA tuh udah pasti nggak pernah main serius juga sampai sekarang. Iya.
Itu tempat pelampiasan, itu tempat pelampiasan dunia, udah gua suka-suka di situ. Wih, gila ya, kita lumayan lah bersyukur kita besar di era yang memang mengenal sesuatu dari zaman jelek-jelek banget gitu. Iya, memang 100% nikmatnya gitu kan, ketimbang sekarang gambar oke lah. Iya. Apalagi dulu, aku sempet ngerasain dulu waktu itu ada game arcade ngetop rame ngantri dulu di Jakarta. Gue mainnya waktu itu di Jakarta Timur. Waktu aku masih kecil pernah karena aku di Bali, terus kita liburan ke Jakarta, itu ada satu game. Di Bali kan belum nyampe itu gamenya kan. Oh gitu. Nah, adanya arcade-nya cuma di Jakarta dan kebetulan main gitu, kita main ke mall, terus ada arcade itu, cuma itu namanya Mortal Kombat dulu. Mortal Kombat. Nah, yang pertama di arcade. Oh, yang di arcade-nya. Iya, itu penuh banget yang main tuh. Akhirnya nggak tahu kenapa setelah berapa lama itu game itu dilarang di peredaran, akhirnya nggak boleh dijual gitu loh, karena sadis. Iya, jadi iya memang ya ini dia nih terkait sama ya itu yang nggak boleh dilarang itu. Zaman dulu sebenarnya dingdong arcade ini itu nggak termasuk kan? Nggak masuk ya. Masuk ranah ke penjudian gitu. Iya, jadi yang hitnya itu mesin jackpot. Iya. Mickey Mouse itu yang sebenarnya dilarang sampai iya Mickey Mouse yang keluar duit itu ya. Masih ya kan? Lu dirimu punya? Ada. Ya, tapi jatuhnya ke koleksi kalau itu kan. Koleksi, waduh berat ini kalau punya koleksi, keren juga nih koleksi. Jangan-jangan paintball punya juga nih sama alat musik, pemutar musik itu tuh. Jukebox itu. Oh jukebox, iya jukebox pernah punya. Kalau pinball kan saya juga pernah jual juga kan. Iya. Wih mahal itu spare partnya ya, sound efeknya banyak soalnya. Itu isinya kabel semua untuk pinball itu. Karena isinya kan dia lampu kan, hampir 90% itu lampu dia. Lampu, efek, suara, terus iya memang banyak kabel pasti di bawahnya itu. Kabel semua isinya itu. Kebayang ya, buat ini tuh niat dulu ya. Iya. Nggak pakai program. Keluarin sekarang juga ya itu sih sama sih. Dia digital punya kan. Ya beda rasa. Digital beda sih, feelnya beda lah. Dia suara doang mainnya. Gitu. Ya balik tadi nih sama terusin yang tadi nih Kang soal yang dilarang nih. Jadi ada beberapa customer yang memang dia buat di usahanya dia nih, di restonya dia, di kafenya dia kan, atau di warung-warungnya itu ya dia coba ini boleh nggak sih katanya gitu kan. Sebenarnya ini nggak termasuk itu gitu. Waktu itu sampai ketok palu dari pemerintah itu yang tahun 80-an itu sebenarnya udah dia ketok palu dilarang itu Kang sebenarnya. Jadi dilarang itu sebenarnya dari tahun 80. Cuma pada masih nekat-nekatan di belakang-belakang ya. Jadi ya itu dia kan. Nah si arcade ini itu sebenarnya nggak termasuk gitu. Dia nggak ikut. Cuman dia jadi ikutan, diikutin sama yang lain karena memang di satu game center dulunya itu dingdong pasti gabung. Ada. Digabung. Jadi itu nggak boleh semuanya gitu. Ya contoh kalau misalkan seperti itu kan rental PS di sini ya apa kabarnya kan gitu kan. Iya. Benar. Ya itu tuh. Jadi sebenarnya sih yang saya tangkap tuh sebenarnya seperti itu karena ya di sini nggak ada unsur judinya kan di arcade kan. Iya nggak ada gitu. Nggak ada. Karena itu hanya adiktif kita tuh pingin menyelesaikan aja. Nggak ada tendensi lain. Pokoknya kalau aku kalah besok aku mau datang. Kemarin gue bawa cuma duit 1.000, besok gue mau bawa 10.000. Iya betul. Iya orang gimana orang mainnya itu hard levelnya. Iya di settingnya hard ya kan. Iya biar cepet poin orang itu pada habis semua. Biar habis. Iya jangan-jangan dulu yang punya banyak punya koin itu berarti sultan dulu itu semua. Iya pasti tahu hard sama isinya baru sekarang ya kan. Iya pastilah gue nggak pernah mikir dulu. Dulu mah nggak tahu ya. Iya. Dulu mana tahu itu ada level-levelnya ya kan. Iya.
suka ngejengkelin memang itu ya. Tapi balik lagi, orang yang bisa menyelesaikan adalah orang-orang yang tertantang untuk menyelesaikan misi. Iya. Ya kan. Sambil berpikir, kalah lagi, coba lagi berpikir. Mantap. Nah, Kang, kita kembali ke topik nih. Mungkin kita dibatasi sama pembicaraan nih, sama bukan sama usia ya, sama waktu. Ada nggak footage mungkin waktu Kang Dani ini membuat sesuatu, mungkin ada di YouTube atau di konten lain? Nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada. Belum ada. Ya? Cuma ada di Facebook dan IG. Iya, hanya di Facebook dan IG. Ya, jadi teman-teman besok kalau penasaran habis dengar ini bisa langsung mencari namanya Mas Dani Ramlan di Facebook dan di IG, langsung Rumah Dingdong Mas Dani Ramlan. Rumah Dingdong. Langsung DM nanya, jangan ragu. Pokoknya recommended banget buat teman-teman. Jadi ya aku harapkan anak-anak generasi sekarang lebih bisa banyak mengenal lagi zaman-zaman dulu kan orang-orang udah pada beli mainan-mainan action figure ya. Tapi juga si Dingdong ini ikut disertakan dalam suatu, bukan cuma ornamen aja yang cuma dipajang gitu loh. Tapi juga dijelajah isinya, diselesaikan misinya gitu. Ya nggak? Mantap nggak? Mas Dani Ramlan. Yap. Ada nggak pesan buat teman-teman pendengar untuk dunia retro perarketan buat kita semua? Berat kayaknya. Wih. Bisa beli, harus bisa jangan berhenti. Ya? Pesan-pesannya cuma jangan pernah berhenti bermain game dan jangan pernah berhenti bahagia. Gitu. Jangan menjadi orang dewasa yang tidak bermain game gitu ya. Betul, itu dia yang sangat ditakutkan kan. Akan melupakan bahagia itu namanya. Harus berbahagia dengan cara menjadi diri sendiri dan bisa bermain game ya. Iya. Mantap. Mas Dani, terima kasih banyak ya atas waktunya. Sama-sama. Sudah banyak berbagi cerita, konsep-konsep dan ide buat kita semua para pendengar Bincang Ngopi. Dan semoga dari edisi podcast kali ini ada sesuatu yang bisa dibangkitkan lagi memorinya untuk para pendengar, ya enggak? Tapi ya itu, jangan lupa kalau sudah memorinya bangkit, ya hubungin gue lah, paling enggak kan ada 10% ya. Amin. Mas Dani Ramlan, makasih ya. Ya, makasih. Sehat selalu, sukses, dan tetap semangat. Amin. Selamat malam, Kang. Sampai jumpa lagi kita.